Ya itulah perjuangan mereka semua. Jangan makanya para sahabat jangan merasa bahwa anak-anak ini berhasil dengan gampang loh. Baca bukunya, perjuangan mereka luar biasa. Ya. Ini saya jadi terobsesi ini ya. Sahabat, saya udah baca ini buku Pak Denny ini. Ini yang baru di plastik masih ada, saya sudah baca ini satu persatu 15 anak muda yang sukses ini memang semua berasal dari orang-orang yang pernah jatuh tapi dia cepat berdiri. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Denny ini satu buku ya. Nah, mudah-mudahan ini diberikan juga kepada mereka sebagai generasi muda, dan buku ini syarat dengan inspirasi luar biasa. Buku ini semacam kalau kita bilang ya mungkin anak-anak muda yang gagal tadi melihat ini mungkin dia merasakan, oh iya saya sama dengan itu. Ini bukunya adalah Loper Koran Jadi Jenderal, sahabat. Ini perjalanan seorang pimpinan kita di TNI Angkatan Darat, pimpinan nasional, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Beliau baru mendapat predikat doktor ya, Pak Denny ya. Ini saya mungkin serahkan ke Pak Denny. Ada 5 ini, Pak Denny. Nanti diberikan kepada anak muda itu, dan mungkin dari pengalaman ini dia bisa sampaikan kepada anak muda lainnya. Ini Pak Denny, saya kasih ya. Terima kasih. Ya, buku yang luar biasa nih untuk menginspirasi anak muda juga nih Pak ya. Jadi sebelum Bapak baca ini, saya kasih semacam apa ya, eksekutif summary ya, kira-kira itu ya. Jadi ini perjalanan seorang Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman sejak beliau masih sekolah dulu, sipil ya, masih sekolah, masih kecil, kelas MCSD, SMP, perjalanannya beliau sudah mengalami kepahitan hidup. Nah, nanti kalau Pak Denny baca ini, bahkan beliau sempat jadi loper koran, bahkan sempat menjual kue sambil sekolah, menjual kue karena kehidupan yang penuh keprihatinan. Teladan Nusantara. Selamat berjumpa sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Sahabat, hari ini saya kedatangan tamu tokoh dari penggegas aktivitas generasi muda ya. Beliau adalah Bapak Denny Widya, CBC. Saya sapa beliau ya. Selamat malam, Pak Denny. Apa kabar Pak Denny? Baik, Officer. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sahabat, ini Pak Denny ini aktif sekali beraktivitas dengan generasi muda yang berbakat gitu, yang penuh dengan karya. Dan saat ini beliau sedang menangani Gemar ya. Gemar itu generasi emas berkarya. Nah, nanti ada lagi Gemas gitu ya, generasi maestro ya. Saya akan berbincang dengan beliau seputaran karya-karya yang ingin dihasilkan lebih lanjut lagi, lebih luas lagi oleh Pak Denny. Pak Denny, saya langsung berbincang aja ya Pak. Iya Pak. Terima kasih nih Pak, udah diundang di Pojok Tentara. Jadi ini pojok ini Pak, pojok yang kecil saja. Iya.
tapi kita sama-sama berharap dari pojok ini kita menghasilkan suatu keteladanan Betul. Luar biasa Pak. bagi Nusantara ini. Saya langsung Pak, boleh? Iya. Bapak begitu aktif dan sudah mulai terdengar gaungnya Pak Denny ini dengan karya-karyanya, terutama untuk mengkoordinir generasi muda untuk memberikan sebuah obsesi ya ke depan. Kira-kira gemar atau generasi emas berkarya yang Bapak cetuskan ini sejak kapan ide ini ada dan tujuannya apa sebetulnya ke depannya? Gitu Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Pak Rizal udah mengundang nih para sahabat. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih saya boleh hadir di Pojok Tentara nih Pak. Ya. Mengenai gemar generasi emas berkarya, sebenarnya ini saya awali sekitar bulan Februari dan Maret tahun ini ya. Nah, cikal bakalnya bagaimana saya masuk membentuk Gemar ini, wadah buat anak muda berkreasi dan berkarya. Wadah ya. Ya, wadahnya. Ya. Nah, sebelum ini saya memang banyak berkecimpung di anak-anak muda. Saya berkecimpung anak muda, saya itu kan mengambil sertifikasi CBC. CBC itu Certified Behavior Consultant. Jadi sertifikasi untuk mempelajari sebagai konsultan bagaimana melihat potensi seseorang itu. Potensi apa yang bisa dikembangkan dari seseorang. Ya. Nah, karena saya punya beban, punya visi, misi untuk anak muda, saya banyak berkecimpung untuk melihat potensi-potensi anak muda. Ya. Melalui ada tools, ada alat yang kita bisa tes nih, anak muda ini potensinya apa sih? Supaya dia bisa kembangkan potensi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Karena banyak anak muda yang sebenarnya nggak tahu potensinya apa. Nah, saya banyak berkecimpung di situ. Saya banyak membantu anak muda untuk mengenali potensi mereka. Jadi ketika mereka mau masuk kuliah, atau mereka mau bekerja, atau mereka mau melakukan sesuatu, ketika mereka tahu potensinya, mereka akan lebih mudah. Jadi maksudnya Pak Denny ini lebih pada semacam menginformasikan lah kepada generasi ini bahwa sesungguhnya passion dia di mana gitu. Betul. Bakat dia di mana. Dan ke depan seperti apa ya supaya dia bisa berkembang lebih baik, begitu ya? Betul. Itu yang dimaksud dengan sertifikasi tadi. Iya, sebagai konsultan Pak. Sebagai konsultan ya. Jadi saya banyak menerima konsultasi anak-anak muda. Iya. Mereka banyak bercerita, mereka tuh setelah selesai SMA nih sebaiknya ngambil kuliah apa. Kemudian jurusan yang cocok apa. Itu sejak kapan ide ini sejak muncul? Saya mendekati usia 50 beberapa tahun yang lalu. Ketika saya mendekati usia 50 mulai merenung lah. Saya merenung apa sih yang bisa saya bagikan gitu loh buat anak-anak muda. Wah, luar biasa ya. Ini berarti memang dari dalam ya. Dari dalam. Luar biasa, sahabat ya. Jadi memang cita-cita ini mulia. Jadi di akhir di masa-masa tua baru muncul begitu ya. Iya, kita kan udah selama ini udah berkarya, bekerja itu kan udah puluhan tahun. Iya. Nah, selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita. Iya. Nah, saya pengen di hari tua ini ya menjelang nanti waktu itu ya, menjelang 50 waktu yang beberapa tahun lalu, ada sesuatu yang ingin saya karyakan juga. Hidup saya itu bisa berdampak bagi orang lain. Dan dia bisa berkarya juga dengan karya kita ini ya. Iya. Luar biasa. Karena kan kita cuma punya 2 tangan, 2 kaki, ya kita terbatas juga Pak. Jadi tujuannya itu langsung ya, artinya supaya kita bisa bermanfaat lah bagi orang lain. Betul. Sekarang anak-anak muda ini yang sudah Pak Denny koordinir arahkan, itu sekitar berapa orang dan siapa aja mereka itu? Iya, kalau yang mengikuti foto karakter saya, foto karakter itu yang tadi itu kita tahu potensinya, kita tahu passionnya, itu udah ratusan orang ya. Dan saya lakukan itu secara free tuh, secara
gratis, siapa anak muda yang mau gitu loh. Iya. Nah, saya lakukan itu, kemudian setelah itu akhirnya di bulan Februari kemarin saya terpikir, kalau saya cuma melakukan sesuatu dengan hal itu ya, konsultasi itu, beberapa kan mereka punya karya yang luar biasa, Iya. tapi mereka simpan buat diri mereka sendiri. Iya. Nah, saya ingin, ayo kita bersama-sama berbagi inspirasi, bersama-sama berbagi kebaikan dengan banyak orang. Nah, akhirnya saya tercetuslah terpikir, kenapa saya nggak buat mereka, saya ajak ngobrol mereka, apalagi sekarang kan zamannya teknologi nih. Iya. Iya. Kita buat aja YouTube untuk berbagi. Nah, itulah Pak awalnya. Nah, pertama itu sekarang sih yang saya ajak ngobrol di Gemar ini, Generasi Emas Berkarya, udah puluhan. Iya. Tapi di 15 narasumber saya yang pertama itu, Iya. nah itulah yang saya ajak mereka untuk melakukan sesuatu. Untuk bisa berguna juga bagi orang lain. Iya, menginspirasi orang lain. Menginspirasi orang lain ya. Iya. Oh begitu. Jadi sahabat, di samping beliau Pak Denny punya niat untuk bagaimana beliau ini memberikan manfaat kepada anak-anak muda itu, sekaligus beliau ini menginginkan juga anak-anak muda itu juga bisa berkarya dan bermanfaat juga bagi orang lain, begitu ya. Betul, betul. Ini saya dapat buku ya, Iya. sahabat ya, buku ini Gemar. Saya sudah baca, ini ada 15 anak-anak muda yang berkarya dan berhasil. Salah satunya adalah pejuang-pejuang olahraga gitu ya. Ada 4 kalau nggak salah itu. Iya. Anak muda yang berhasil berprestasi Bidang sampai tingkat internasional ya. Dari 15 ini Pak Denny, saya tertarik satu nih, ada anak muda yang bisa mengkoordinir para pemulung gitu ya. Iya, iya. Ini bagaimana ceritanya? Ini itu bagaimana, apa Iya. sejarahnya seperti apa dan kedepannya bagaimana nanti dia ini? Iya. Nah, dari pertama kali saya membuat podcast itu, akhirnya saya bertemu dengan banyak orang. Iya, Salah satunya relawan aktivis sosial yang berkecimpung di pelayanan anak-anak pemulung, anak-anak Iya. jalanan. Iya, iya, iya. Nah, saya pernah ke rumah singgahnya di Bandung, Rumah singgah Iya. anak jalanan ini ya. jalanan Iya. di daerah Citepu sana. Ya, dia punya hati memang untuk melayani, Pak. Karena latar belakang dia dulu juga waktu kecil dia anak pemulung. Iya, iya. Nah, dia anak pemulung, kemudian ketika dia sudah dewasa dan dia dalam tanda petik hidupnya cukup berhasil, dia masih punya hati gitu loh. Karena Iya. background dia masa lalu. Iya. Nah, dia mau meluangkan waktunya untuk membina, mengajari anak-anak jalanan, anak pemulung itu Iya. untuk belajar macam hal. Saya pernah ke sekolah, dia ajarkan tari, selain pendidikan formal ya, Iya. dia ajarkan kesenian, dia ajarkan olahraga, macam-macam. Nah, luar biasa lah. Sampai dia pernah akan di sekolah tinggal di Jerman. Ada yang akan mengirim dia ke Jerman. Iya. Tapi Iya. dia tidak ambil itu demi untuk tetap mengasuh, Bersama membimbing bersama anak-anak anak-anak jalanan Iya, itu. Wah. luar biasa itu. Luar biasa dia ya. Nah, itulah yang disebut apa ya? Pantas kalau gitu dia disebut sebagai apa ya? Generasi emas berkarya, generasi emas. Iya. Ini artinya coba filosofi apa ini generasi emas ini? Apa yang mau Pak Denny Nah, sampaikan? yang ingin saya sampaikan adalah saya teringat dengan ucapan Bapak Presiden kita, Indonesia tahun 2045 menuju Indonesia emas. Iya, iya betul. kan? Ya. Indonesia emas. Nah, untuk Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045, 100 tahun kita merdeka. Anak mudanya harus Anak mudanya harus menjadi generasi Iya, emas dulu. iya, betul, Kalau enggak betul. kita susah untuk menuju Indonesia emas Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. itu loh Pak yang melatar belakang kenapa saya bentuk generasi emas ini anak muda. Iya. Saya mempersiapkan anak-anak muda. Ya, saya mungkin cuma mengambil bagian kecil, tapi apa yang bisa saya perankan di situ, Iya. saya ambil, Iya. saya berbuat. Iya. Nah, saya mengajak anak-anak muda ini, ayo kita songsong Indonesia emas. Mas di 2045 ya. 2045 itu kan masih 20 tahunan lagi. Iya, betul. Nah,
Makanya saya ambil anak-anak muda ini, nanti mereka akan jadi pemimpin di tahun 2045. Sekarang usia mereka 20-an, 20 tahun lagi mereka 40-an, ya itu kan calon pemimpin masa depan Indonesia. Paten kali ya. Kira-kira ya insya Allah itu tercapai. Ya, Tapi tercapai. menurut Pak Denny, perjalanan saat ini untuk menuju ke cita-cita tadi, Iya. seperti apa kira-kira harapannya dan kira-kira dapat dicapai nggak itu kira-kira? Ya, saya berharap itu bisa tercapai dan saya masih ada waktu atau saya masih bisa melihat lah keberhasilan karena begini Pak, Ya. anak-anak muda ini secara karakter, secara attitude, saya lihat mereka sebenarnya cukup bagus, Iya. ya kan? Mereka punya jiwa yang pantang menyerah. Iya. Kalau enggak mana mereka bisa berhasil Ya. dalam hidup mereka. Dan Ya, anak-anak ya, muda sekarang jauh lebih hebat dari anak-anak muda seperti waktu iya, kita zaman kita dahulu ya. dulu, iya. Karena kemajuan teknologi, Iya. kemudian ketersediaan sarana, tentu mereka akan lebih cepat menjadi emas kira-kira Betul, begitu ya. betul. Setuju tuh ya? Iya, setuju. Dan untuk menjadi emas Iya. itu perlu tempaan kan? Iya, ya. Tempa dengan luar biasa. Nah, Iya. proses ini yang telah mereka alami juga. Iya. Bagaimana mereka misalnya contoh jadi dapat medali emas di kejuaraan Asia, dapat emas di PON. Kalau mereka berleha-leha, pasti mereka Iya. perjuangan luar biasa. Saya lihat Termasuk mereka latihannya luar biasa. di bidang sains ya, termasuk Saya olimpiade di sains. Iya. Sebetulnya anak-anak muda kita ini cerdas-cerdas juga, energik dan semangatnya juga bagus, tinggi gitu Iya. ya. Dan begini Pak, harapan memang begitu, jangan sampai harapan tinggal harapan. Artinya di zaman yang sudah canggih ini juga kejahatan pun canggih. Kalau kita lihat begitu maraknya narkoba, begitu maraknya apa ya keadaan negatif yang datang dari pengaruh dari luar ya. Kira-kira ada nggak rasa apa sedikit khawatir Pak Denny yang tadinya kita harapkan generasi emas ini tercapai berbalik menjadi lost generation? Bagaimana menurut Bapak? Iya. Ada kekhawatiran itu ada Pak. Makanya saya Dengan maraknya betul narkoba ya, segala dan- macam ini ya, kan itu yang ya. bisa mempengaruhi. Ya. Makanya saya kemarin juga anak-anak kan ngobrol ke saya ketika launching buku ini. Bagaimana? Apakah kita stop hanya sampai di launching? Enggak, saya bilang. Kita akan tetap lanjut. Maksudnya program ini akan terus berlanjut. Yang saya sering berapa kali lah mengumpulkan anak muda ini, pernah kita gathering bersama. Ya. Nah, saya akan lakukan itu, ngajak mereka berkumpul. Nanti saya juga mungkin akan mengundang Pak Amrizal nih untuk memberikan Ya, mereka semangat atau Ya, inilah ya, petua-petua wejangan bagi mereka. Nah, nanti saya akan ajak mereka untuk kita tetap berkumpul bersama. Jadi kita juga bisa saling menguatkan, Ya. saling berbagi gitu loh. Saya ajak juga nanti mentor-mentor yang dari generasi maestro tuh, yang Ya, program ya, satunya itu kan orang-orang yang udah senior ini, jadi untuk mengajari mereka untuk berbagi pengalaman dalam hidup ini agar jalan mereka itu tetap menuju tujuan yang benar gitu Pak. Ya, menuju apa? Ya, Generasi karena- emas lah. Iya, gitu generasi ya. emas dan Indonesia emas nanti di 2045. Ya, ya. Jadi luar biasa ya sahabat. Berangkat dari apa? Motivasi beliau pada ini dan berangkat dari niat yang luhur begitu ya untuk mengangkat generasi muda ini agar dia bisa lebih maju lagi. Sekarang Pak Denny dengan komunitas yang sudah terbentuk, ini tentunya kan sudah terbentuk komunitas ya. Kira-kira ada nggak upaya dari mungkin Pak Denny ini mungkin mengkolaborasikan dia dengan semacam apa ya institusi terkait atau mungkin dengan baik formal maupun informal untuk biar dia lebih maju ya, artinya lebih cepat melakukan semacam akselerasi untuk pencapaian cita-cita Pak Denny ini. Bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, ada. Saya beberapa sudah saya, misalnya yang dari mahasiswa, saya ajak bergabung mereka dengan komunitas, salah satu di komunitas komisi, komunitas Sales Indonesia. Komunitas Sales Indonesia. Sales Indonesia. Ya, ya. Nah, agar mereka juga belajar untuk
bisa menjalankan profesi mereka sebagai misalnya seorang Iya. sales gitu. Iya. Dan juga saya akan mengajak mereka yang pengusaha-pengusaha nanti bertemu dengan para mentor-mentor di bidang Iya, iya. yang udah berhasil di dunia usaha. Kemudian juga bagi mereka yang atlet, saya juga akan mengajak mereka untuk bertemu dengan atlet-atlet yang bisa berbagi pengalaman. Sejauh ini apa namanya, antusias dari apa namanya Anak-anak muda ini ya? anak-anak muda ini terhadap usaha Pak Denny seperti apa? Wah, luar biasa, Pak. Luar biasa, mereka semangat gitu. Apakah ada semacam dia mungkin mengundang rekannya yang lain atau masyarakat generasi muda yang lain untuk ikut bergabung di Gemar ini? Ada. Mereka ada beberapa yang malah mereferensikan saya untuk mengajak ngobrol juga teman-temannya Iya, yang mereka rasa cukup bisa untuk berbagi juga. iya. Justru dengan terbentuknya komunitas ini menurut saya Iya. mungkin mereka terinspirasi gitu ya. Iya. Untuk bisa dia berbuat lebih kreatif lagi, dan justru nanti ini akan bisa lebih berkembang pesat komunitas Gemar ini yang generasi emas berkarya ini. Iya. Gimana? Betul nggak kira-kira itu? Betul, Pak. Betul. Karena juga Ya. kita sekarang sedang membentuk juga generasi emas ini untuk mereka juga belajar. Saya ada Gemar community itu, komunitas Gemar. Mereka juga saya ajak untuk berbagi. Jadi mereka mereka kan sebenarnya secara perekonomian, secara udah mapan nih, orang-orang yang sudah Iya. berhasil lah. Berhasil, Nah, dia hanya mau memberikan manfaat kepada pada orang lain. orang lain, Iya. ya. Saya mengajak mereka bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Untuk kita tapi- saja, ya tapi, betul. Berusaha Ada orang di luar sana yang membutuhkan kita. membutuhkan. Iya, betul. Iya. Mengapa saya mengajak mereka menulis buku ini, nanti hasil penjualan buku ini akan kita donasikan. Donasikan lagi. Iya, Iya. iya, bagi perkembangan anak muda di Indonesia. Ya. Nah, sementara mereka ini yang ada ini sekarang berdomisili hanya di Jakarta saja atau mungkin ada di luar Jakarta, bahkan ada di luar Pulau Jawa. Ada di luar Pulau Jawa, ada di Tangerang, Jakarta, Bengkulu. Saya pernah ke Bengkulu Iya. menemui anak muda, salah satunya ada dari Bandung, Jawa Iya. Barat, dari berbagai daerah sih ya, tapi terutama masih Indonesia bagian barat lah. Iya. Nanti suatu saat saya berharap Indonesia bagian timur juga saya bisa jangkau ke sana. Iya. Dan justru banyak anak-anak muda di luar sana itu yang sangat potensial, Betul. bahkan tidak terpantau, dan dia punya juga semacam niat seperti ini. Dia pun juga mapan, tapi dia tidak tahu mau berbuat apa untuk kepentingan orang yang lebih besar, lebih Iya. banyak. Nah, mungkin kalau bisa mereka dihubungin atau mungkin melalui komunitas yang sudah terbentuk ini, ya mudah-mudahan satu saat dia bisa bergabung, ikut terpanggil ke sini ya. Kira-kira bagaimana? Iya, begitu Pak. Memang Gitu ya. rencananya begitu. Obsesinya seperti itu ya. Iya. Karena saya akan menjangkau anak-anak muda seluruh Indonesia, ya. Tapi kan karena kita mulai ya dari apa yang ada sekitar kita, kemudian makin meluas, Jabodetabek, kemudian meluas lagi ke Jawa Barat, meluas lagi ke Sumatera, Iya. ke Ke luar Jawa, ke Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Luar biasa ini. Begitu, sahabat. Memang ya ini sudah banyak kita dengar dari Pak Denny ya. Jadi sebetulnya boleh dibilang tanpa pamrih lah ini ya, upaya tanpa Iya. pamrih ya. Iya. Ya, berangkat dari suatu keyakinan bahwa apa yang kita buat ini akan berbuah baik, dan buahnya itu akan kembali kepada kita, dan kita bisa melihat hasilnya. Itu suatu kebanggaan kita ya, mungkin seperti itu, satu kebanggaan Betul. Pak Denny ya. Iya, kebanggaan ketika nanti di tahun 2045 Indonesia emas, saya masih bisa melihat bahwa mereka akan berhasil di saat itu. Iya. Sekecil apapun, Iya, peran yang kita bisa ambil lah. Saya ada ambil. peran kita di situ, dan itu akan baik gitu Iya. ya.
Jadi tidak harus menjadi ini menjadi itu baru kita bisa berperan. Iya. Mungkin begitu Pak. Betul. Saya menyadari itu. Apapun yang peran yang saya bisa ambil sekecil apapun saya coba lakukan. Iya. Ya kan? Luar biasa. Dan biasanya anak-anak muda yang kita boleh kategorikan anak-anak muda yang emas ini Iya. pasti dia berangkat dari sebuah ini ya, kerja keras, bahkan dari kondisi yang sulit bagi dirinya sehingga dia bisa berhasil, dan itu yang dia mungkin memberi ya kepada anak muda lainnya. Bagaimana? Iya, betul. Jadi dari cerita 15 anak muda ini, Ya. waktu di podcast saya Ya. benang merahnya dari 15 anak muda ini bahwa sebagai manusia mereka pernah mengalami saat-saat putus asa, saat-saat nggak berdaya, saat-saat Iya, udah mau iya. nyerah. Iya. Mereka alami semua itu, yang jadi atlet, yang jadi pengusaha, yang jadi saintis, semua yang jadi relawan, aktivis sosial. Iya. Mereka pernah di satu titik merasa, waduh, udah nyerah, mau nyerah. Iya. Nah, tapi dengan dukungan orang tua, dari motivasi diri sendiri, Dengan masyarakat lainnya mungkin. masyarakat sekitar yang mendukung, Iya. bangkit kembali. Ya. Nah, ketika mereka bangkit kembali, mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, Iya. goals mereka. Iya. Ya, kalau mereka nyerah saat itu, ya mereka nggak akan mencapai itu. Ya misalnya Iya. atlet, kalau mereka nyerah, ya mereka nggak akan dapat emas di PON karena Iya. udah nyerah duluan. Iya. Tapi Dan mereka pengusaha gitu. usaha nggak akan berhasil. Ya. Nah, ketika mereka mengatasi rasa putus asanya, rasa menyerahnya itu, jadi itu suatu hal yang lumrah para sahabat. Jangan menganggap bahwa mereka ini nggak pernah mengalami apa-apa. Enggak, benang Ya, merahnya itu. semua mengalami. Saya 15 juga anak ini mengalami. Saya melihatnya itu. Iya. Kenapa dia dengan mudah bahkan semangat ya untuk bergabung ke sini untuk membantu kepada generasi muda lainnya. Bahkan dia mengorbankan yang tadi Pak Dini bilang. Iya. Dia mengorbankan sebuah katakanlah tawaran yang cukup menjanjikan Iya, untuk benar. kehidupan dia ya. Tapi dia kesampingkan. Jadi kalau kira-kira begini tuh. Kalau saya kasih bisa gambaran ya. Iya. Kalau salah nanti Pak Dini koreksi ya. Ya mungkin kelihatannya mereka ini dulu pernah mengalami sesuatu yang pahit, kemudian ya tadi hampir frustasi, Iya. kemudian dia bisa bangkit dalam arti kata dia didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Nah itu titik poinnya di situ. Ketika dia sekarang sudah berhasil, dia juga ingin menjadi semacam orang yang bisa membantu orang lain untuk berdiri, bangkit dari kegagalannya. Mungkin begitu? Iya, betul Pak, betul. Ya. Ya, mereka Mengalami kan? Mengalami. Dia mengalami kegagalan. ya Sekarang dia sudah berhasil. Nah, dia akan membantu orang jangan sampai gagal seperti dia. Artinya gagal jangan langsung gagal seterusnya. Iya. Harus cepat berdiri, cepat bangkit Bangkit. untuk berhasil. Gitu ya. betul. Jadi Luar biasa. kalau anak muda yang bercerita anak muda lebih nyambung, Iya. ya kan? Dibandingkan kita orang dewasa yang ya bapak kan udah beginilah, udah tua, udah banyak, beda generasi. Tapi kalau Iya. anak muda ini yang bercerita, mereka mengalami hal yang sama, lebih bisa diterima. Sekarang usia mereka ini di sekitaran berapa ini? Yang belasan tahun remaja, belasan tahun sampai sekitar 28-30 tahun. 28 tahun sampai 30 tahun. sudah ada yang sukses jadi pengusaha ya. Iya. Luar biasa. Ada yang Itu. Iya, ya itulah perjuangan mereka semua. Jangan makanya para sahabat jangan merasa bahwa anak-anak ini berhasil dengan gampang loh. Baca bukunya, perjuangan mereka luar Iya, biasa. Ya. Ini saya jadi terobsesi ini ya. Sahabat, saya udah baca ini buku Pak Deni ini. Ini yang baru di plastik masih Iya. ada, saya sudah baca ini satu persatu 15 anak muda yang sukses ini memang semua berasal dari orang-orang yang pernah jatuh tapi dia cepat berdiri. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Deni ini satu buku ya. Nah, mudah-mudahan ini diberikan juga kepada mereka sebagai generasi muda, dan buku ini syarat dengan inspirasi. Luar biasa buku ini, semacam kalau kita bilang ya mungkin anak-anak muda yang gagal tadi melihat ini mungkin dia merasakan, oh iya saya sama dengan itu. Ini bukunya adalah
loper koran jadi jenderal, sahabat. Ini perjalanan seorang pimpinan kita di TNI Angkatan Darat, pimpinan nasional, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Beliau baru mendapat predikat doktor ya, Pak Denny ya. Ini saya mungkin serahkan ke Pak Denny. Ada 5 ini, Pak Denny. Nanti diberikan kepada anak muda itu, dan mungkin dari pengalaman ini dia bisa sampaikan kepada anak muda lainnya. Ini Pak Denny, saya kasih ya. Terima kasih. Ya, ya, buku yang luar biasa nih, untuk menginspirasi anak muda juga nih Pak ya. Ya. Jadi sebelum Bapak baca ini, Ya. saya kasih semacam apa ya, eksekutif summary ya, kira-kira itu ya. Jadi ini perjalanan seorang Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Sejak beliau masih sekolah dulu, sipil ya, masih sekolah, masih kecil, kelas MCSD, SMP, perjalanannya beliau sudah mengalami kepahitan hidup. Nah, nanti kalau Pak Denny baca ini, bahkan beliau sempat jadi loper koran, bahkan sempat menjual kue sambil sekolah, menjual kue karena kehidupan yang penuh keprihatinan. Bukan menjadikan terus patah semangat, justru itu menjadi suatu tantangan bagi beliau. Nah, itu kira-kira buku ini. Nah, setelah menjadi tamat SMA ya, beliau masuk militer. Nah, perjalanan di militer sungguh sangat berat, lebih berat dari tantangan yang tadi. Bahkan sampai dengan berhadapan dengan bahaya di daerah operasi, karena beliau pertama menjabat dan ditugaskan ke daerah yang sedang beroperasi di Timur-Timur. Di situ juga nanti Bapak bisa baca, dan mudah-mudahan anak-anak itu, generasi muda gemar ya, generasi emas berkarya, bisa melihat itu inspiring, bagaimana kepemimpinan, bagaimana pengambilan keputusan dari waktu muda sampai seterusnya, perjalanan hidup penuh dengan kegagalan, dan tidak 1-2 kali gagal beliau. Gagal bangkit. Saya yakin anak-anak muda ini juga gemar ini pun begitu, betul Pak Denny? Betul, mengalami hal yang sama. Apalagi seorang atlet ya, seorang atlet nasional, nggak mungkin dia menang terus, juara terus, pasti dia ada kegagalan. Nah, bagaimana dia bangkit dari kegagalan itu untuk terus dia mencapai kesuksesan? Bagaimana menurut Pak Denny? Betul. Nah, itulah makanya semua orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Ya. Yang penting bagaimana kita menikmati prosesnya itu, Pak. Proses mau gagal, mau berhasil, kita nikmati sampai suatu saat Tuhan berikan kita keberhasilan. Ya, ya luar kan? biasa. Sahabat, luar biasa nih sahabat. Ini Pak Denny ini luar biasa. Kalau boleh saya bilang, Pak Denny ini namanya ya, koordinator milenial lah kira-kira ya. Iya, jadi bisa lebih mudah juga. Ya, jadi sudah 50 berapa sekarang? Sekarang 53. 53, tapi kelihatan 40-an, 44 gitu, 40. Luar biasa sahabat ya. Apa yang mau disampaikan lagi Pak Denny? Ya. Harapan-harapan gimana? Ya, saya berharap bahwa Ya. anak-anak muda di Indonesia, inilah saatnya kalian mengalami keberhasilan. Hidup masa muda hanya 1 kali. Ya. Jangan sia-siakan masa muda Anda. Isi masa muda Anda dengan apa yang menjadi passion, menjadi cita-cita kalian, goals kalian. Isi itu agar Anda tidak menyesal ketika Anda nanti sudah dewasa, sudah tua. betul, ya. Karena masa muda Anda hanya 1 kali. Saya berharap cerita-cerita dari kami ini yang sudah mengalami lah banyak Ya. perjuangan dalam hidup ya,
kalian bisa sukses dan berhasil juga pada suatu saat nanti ketika kalian sudah tua, kalian bangga masa mudanya diisi dan hal-hal yang Dan yang paling penting lagi, ketika anak-anak muda ini berhasil, jadilah inspiring bagi anak muda lainnya. Jadilah anak muda yang bisa mengangkat anak muda lainnya. Karena memang kita harus memberi manfaat kepada lingkungan kita sekecil apapun. Betul ya? betul, Denny, ya? betul. Dan itu akan terus bergulir, dia akan bergulir, berkesinambungan. Suatu saat kita mengalami kegagalan lagi, ada lagi yang bisa membangkitkan kita. Mungkin begitu, Pak. Betul. Jadi ini ada 5 ya. Ya, terima kasih Punya. nih, Pak. Saya akan bagikan pada anak-anak muda generasi emas ini. Ini nanti kapan bisa saya ketemu sama mereka? Ya, nanti kami atur waktunya, Pak ya. Mereka juga senang bertemu dengan Pak Amrizan yang udah Ya. kemarin sempat ngobrol. Kalau nanti ketemu, saya akan tanya apa intisari dari buku Iya, ini. Iya. Paling tidak begitu. Saya sudah baca buku mereka. Mereka baca buku ini. Saya harus tuntut juga mereka Ya, apa isi buku ini, betul. Betul. ya. Ya. Dan tidak berhenti di situ, Ya. karena buku ini penuh dengan inspirasi. Betul. Dia juga harus bisa memberikan kepada anak muda lainnya. Kira-kira begitu, Pak Denny ya. Jadi terus menjadi saluran bagi banyak orang kan. Iya, iya, Ketika iya. satu jadi dua, dua jadi empat. Ya, ya. Makin banyak anak-anak muda Ya. yang terinspirasi Ya. juga ya. Ya, betul. Luar biasa nih, sahabat. Kayaknya kita udah berapa lama nih? Udah lama juga ini ya. Nggak terasa memang ini. Aduh, luar biasa. Jadi mungkin ada yang harus kami sekali lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Ya. Isi masa muda Anda dengan hal-hal positif, jangan agar Anda tidak menyesal di hari tua dan hidup menjadi berkat, menjadi berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Itu harapan saya buat anak muda Indonesia. Luar biasa ya. Baik, sahabat, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Denny Wijaya CBC ya. Dan mudah-mudahan apa perbincangan kami hari ini bisa memberikan manfaat bagi anak-anak muda, generasi muda yang sedang menuju pada peringkat emas, generasi emas berkarya. Artinya generasi emas dan mampu berkarya. Untuk apa jadi emas tapi nggak bisa berkarya? Atau generasi yang berkarya tapi tidak sekelas emas, kira-kira begitu ya. Jadi dia harus emas berkarya, bisa memberikan manfaat. Sahabat dari pojok yang kecil ini, pojok Tantara, Teladan Nusantara, inilah yang dapat kami sampaikan kepada para sahabat, terutama generasi muda. Teruslah berkarya, teruslah memberi manfaat kepada anak muda lainnya untuk nanti bisa menikmati kesuksesan, kebahagiaan di hari tua. Terima kasih anak muda, semoga kita bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar, dan kita terus berkarya. Sampai jumpa lagi. Pojok Tentara Teladan Nusantara. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih, Pak.